program dan rencana pengembangan sekolah maupun rencana kegiatan sekolah 1 tahun sampai 4 tahun ke depan. Itulah yang membuat Mata selama ini tidak menyusun RKS meskipun draftnya sudah ada, tapi kita menunggu rilisnya pemutus dan alhamdulillah sudah keluar. Meskipun sekolah-sekolah lain di Dompu ini masih banyak, ada sekitar 24 sekolah yang belum keluar rapor mutu karena kendala aplikasi dan kendala lainnya. Itu selama 2 jam atau kurang dari 2 jam tergantung kesepakatan. Misalnya hari Senin dimulai jam 7.30 misal, kemudian berakhir jam 9.30, tidak ada keluar main, tidak ada jam istirahat ya. Mulai jam pertama, selesai jam pertama, atau sekalian bawa soal 2 mata pelajaran misal, setelah selesai jam pertama dilanjutkan dengan jam kedua, setelah itu baru pulang. Itu menurut teknis, mungkin menurut Mata kalau disepakati. Kemudian masalah kepanitiaannya nanti akan ditentukan kemudian. Terkait juga tatap muka dalam kegiatan pembelajaran, kalau sambil menunggu surat edaran resmi dari pemerintah daerah, tatap muka kalaupun disepakati sama seperti apa yang dilaksanakan pada saat tengah semester, 2 jam mulai jam 7.30, 8.30 sampai 9.30, paling telat jam 10 pulang, tidak ada jam istirahat untuk masa uji cobanya. Karena pada hari ini SMA, SMK di Kabupaten Dompu dan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat sudah mulai kegiatan uji coba tatap muka, meskipun itu secara bergilir, bahkan secara shift. Ada yang pulang sampai jam 4 sore, 2 shift. Jadi masuk pagi ini, kemudian nanti jam 12 sampai jam 4 sore itu untuk SMA dan SMK. Kalau kita di SMP nggak berlaku itu. Kemudian Bapak Ibu, Mata juga menyampaikan permohonan maaf selama 2 minggu bahkan 3 minggu tidak berada di sekolah. Mata sebenarnya mau ke sekolah terus sebenarnya, tapi karena kegiatan penguatan kemarin itu mengharuskan Mata untuk membuat tugas, meskipun tugas itu ada yang dibuat-buat ya. Ada yang dibuat-buat begitu, ada yang dibuat-buat, kemudian disetor pada hari itu dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh mereka. Alhamdulillah sudah berakhir untuk kegiatan tugasnya, sudah selesaikan sampai tadi malam, sudah selesai yang berat. Namun yang terakhir sekarang harus mengumpulkan video kegiatan di sekolah. Video-video apapun sampai kemarin saya meminta videonya Pak Fahmi, Ibu Rahmi, mungkin bisa diedit yang relevan, bukan diambil semua Pak. Berapa dari 18 orang yang ikut di Kabupaten Dompu, 1 orang mengundurkan diri atas nama Pak Basar dari SDNPK. Dari tahun lalu dia mengundurkan diri. Kemarin dipaksa untuk ikut juga, dia ikut hanya 1 hari saja, dia minta untuk mengundurkan diri. Jadi kita kembalikan kembalikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Dompu untuk menindaklanjuti. Jadi itu yang Mada sampaikan. Mada meminta permohonan maaf atas ketidak konsisten hadir di sekolah selama ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Mada juga merasa
Merasa apa? Merasa menjadi beban. Yang pertama, kemudian merasa kasihan kepada siswa. Tadi pagi dikasih pembinaan sampai ada yang bilang ada sekitar 100-an yang hadir tadi pagi jam 7 tetap sudah hadir di sekolah tadi. Kasih pembinaan, ada yang bilang Matadoho mau sekolah apa? Matadoho mau belajar katanya. Mau tatap muka dengan bapak dan ibu guru. Adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam pergaulan antara pria dan wanita, Islam mengatur supaya tidak melakukan zina dan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Ada dua pintu yang tidak boleh diterobos. Yang pertama, ikhtilat. Kalian tahu apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah hubungan lelaki dan wanita yang melampaui batas.